Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam mata kuliah hidroelektrometalurgi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab produksi logam melalui proses elektrowinning dan elektrorefining dalam larutan aqueous. Minggu kemarin kita sudah membahas proses elektrowinning seng hingga sampai selesai dan dilanjutkan dengan elektrowinning tembaga. Ya, jadi pembahasan kita minggu lalu sampai di proses elektrowinning tembaga. Pagi ini saya akan lanjutkan dengan proses elektrorefining tembaga dan nanti dilanjutkan dengan elektrorefining nikel, elektrowinning nikel, elektrowinning mangan, dan elektrooksidasi manganis dioksida. Saya mulai dengan proses elektrorefining tembaga. Jadi tujuan proses elektrorefining tembaga ini adalah memurnikan tembaga yang dicetak sebagai anoda yang dihasilkan dari proses smelting. Yang sebenarnya kadar tembaganya sudah sekitar 99%, ya, di atas 98%. Untuk mencapai kemurnian 49, ya, 99,99% kadar tembaganya, ya, artinya impuritiesnya itu tidak lebih dari 100 ppm, ya, 0,01%. Setelah proses smelting, converting, fire refining, lelehan tembaga dicetak menjadi anoda, ya, dengan bentuk tertentu yang ada telinganya itu, ya, pada kuliah yang lalu, untuk diproses pada pabrik elektrorefining, di mana umumnya refinery tembaga ini yang menjadi satu dengan smelternya, ya, karena umumnya produk akhirnya adalah tembaga katoda. Ada memang yang tembaga anoda, ya, tapi itu tidak banyak. Jadi umumnya produk dari smelter dan juga refinery, ya, copper cathode, tembaga katoda dengan kadar Cu lebih dari sama dengan 99,99%. Jadi pada gambar skematik berikut ditunjukkan apa saja yang diproses di dalam suatu sel elektrorefining. Yang pertama, anoda tembaga, ya, yang akan dimurnikan tentu saja nanti diproses selama kurang lebih 21 hari, ya, satu periodenya itu. Itu yang pertama. Kemudian katoda stainless steel, ya, saat ini ya hampir semua menggunakan katodanya stainless steel, ya. Nah, yang dimasukkan adalah blank cathode, artinya stainless steel yang belum ada depositnya, ya. Kemudian ada larutan elektrolit yang mengandung tembaga terlarut, konsentrasi tembaganya kurang lebih 45 sampai 50 gram per liter. Dilakukan proses selama satu periode anoda tadi kurang lebih 21 hari. Nah, dalam 21 hari itu dilakukan panen, ya, untuk mengambil deposit tembaga yang dihasilkan selama 2 sampai 3 kali, ya. Umumnya 3 kali. Setelah dilakukan stripping, pelepasan deposit tembaga dari permukaan katoda stainless steel, setelah dicuci,
blank cathode-nya dapat dipakai kembali. Makanya disebut katoda permanen karena terus-menerus dipakai. Berbeda dengan starter seed ya yang terbuat misalnya dari ya kalau tembaga ya dari tembaga. Nanti tidak dipakai kembali karena menjadi satu ya. Nah, yang perlu Anda pahami selain menghasilkan tembaga katoda ya, pada proses elektro refining tembaga ini juga dihasilkan yang namanya lumpur anoda atau anode slime ya. Anode slime ini umumnya menjadi byproduct dari suatu pabrik elektro refining, dari suatu copper smelter dan refinery karena mengandung logam-logam berharga ya, yang kadarnya tentu bervariasi ya, bergantung konsentrat tembaga yang diproses pada smelter tersebut. Misalnya apa yang terkandung di sana ya emas, perak, platinum, palladium dengan kadar yang umumnya lebih rendah, platinum palladium ya. Kemudian ada selenium cukup tinggi, Se ya, tellurium, dan satu lagi yang cukup signifikan kandungannya adalah timbal dalam bentuk PbSO4. Ya, itu produknya. Nah, setelah proses elektro refining ini selesai, terdapat namanya anoda sisa ya, atau remnant anode ya, kurang lebih ya 15% dari berat awalnya ya, bergantung efisiensi pelarutannya. Nanti menipis ya, tidak sampai habis ya. Itu diproses kembali, dimasukkan kembali ke anode furnace tentu setelah diperparasi ya, tidak boleh basah kan, dikeringkan untuk nanti ya dicetak kembali ya bersama anoda yang baru. Kira-kira seperti itu yang dilakukan pada proses elektro refining tembaga ini. Reaksi yang terjadi ya di kuliah yang lalu juga sudah disampaikan, di anoda terjadi proses pelarutan Cu ya menjadi kationnya Cu12 dan melepaskan elektron ya di anoda itu. Dan juga pelarutan elemen-elemen di anoda yang kurang mulia ya dibandingkan Cu. Yang terjadi di katoda adalah pengendapan kation Cu2+ tadi. Ya, dan diharapkan hanya dia saja yang mengendap ya. Hanya kation Cu2+ saja yang mengendap di katoda. Yang kurang mulia tadi misalnya besi, seng, dan juga timbal ya, itu larut tetapi tidak ikut mengendap di katoda. Ya, dia akan tetap tinggal dalam elektrolit, khusus untuk timbal nanti karena kelarutannya rendah dalam larutan asam sulfat akan mengendap bersama-sama dengan anode slime ya di dasar sel. Nah, yang lebih mulia dari Cu di anoda ya dia akan rontok ke dasar sel ya, membentuk yang namanya anode slime tadi. Nah, ini yang terjadi di anoda dan katoda. Proses ini berlangsung karena diberikan energi listrik dari luar ya, dilakukan proses elektrolisis. Minggu lalu sudah dijelaskan secara lengkap ya, 2 minggu lalu bagaimana mekanismenya. Proses elektro refining ini Anda bisa lihat yang terjadi di anoda adalah kebalikan yang terjadi di katoda ya. Oleh karena itu harga E0-nya, potensial standarnya ya sama dengan 0. Karena kalau Anda jumlahkan dari Cu tidak murni menjadi Cu murni,
E0-nya 0 ya. Kalau Anda jumlahkan minus 0,337 dengan plus 0,337 dengan minus 0,337 nilainya 0. Tegangan dekomposisinya ya mendekati 0 ya. Jadi kalau Anda hitung total reaksinya di sini kan E sama dengan E0 plus RT per NF ln aktivitas CU tidak murni dibagi aktivitas CU murni ya. Dan aktivitas CU tidak murni ini juga sudah mendekati 1. Ya, sudah mendekati 1 karena kemurnian CU di anodanya itu sudah sekitar 99%. Jadi fraksi molnya ya mendekati 1. Oleh karena itu tegangan dekomposisinya itu mendekati 0. Ya. Namun karena adanya overpotensial, maka tegangan sel, tegangan operasi dari proses electrorefining tembaga ini berkisar antara 0,25 sampai 0,3 volt. Ya, yang harganya ini nanti bergantung kepada level rapat arus yang digunakan, konduktivitas elektrolit. Semakin konduktif, ya IR drop-nya, overpotensial karena tahanan elektrolit semakin rendah. Kemudian satu hal yang perlu Anda pahami adalah dosis dari penambahan aditifnya. Nanti di bagian belakang, di slide-slide berikutnya akan dibahas, akan ada aditif yang ditambahkan, yang diantaranya mempunyai sifat mempolarisasi katoda. Ya. Jadi potensial katodanya menjadi lebih rendah. Nah, itu berkontribusi terhadap overpotensial. Berikut ini diberikan ya komponen-komponen tegangan dalam proses electrorefining CU ya, tipikal. Tentu tadi ya bervariasi place by place, refinery by refinery ya bergantung berapa level rapat arusnya, konduktivitas elektrolitnya, dosis aditifnya, kontak listrikannya. Namun tipikal ya komponen tegangan itu paling tinggi dikontribusi oleh overpotensial karena tahanan elektrolit. Itu sekitar 0,11 sampai 0,13 volt ya. Sekitar 110 sampai 130 milivolt. Kemudian yang tadi saya sebutkan adanya polarisasi katoda karena penambahan aditif organik ya, yaitu gluteorea itu mempolarisasi katoda ya, tujuannya ini untuk mengendalikan pertumbuhan depositnya ya, disengaja dipolarisasi sehingga tidak terbentuk nodul dan dendrit. Nah, ini mempolarisasi sekitar 40 sampai 80 milivolt. Kemudian ada IR drop pada koneksi listrik di anoda katoda ya, kontak listrik antara anoda dengan busbar dan antara katoda dengan busbar. Kemudian di busbarnya sendiri kecil ya, karena konduktif. Busbarnya terbuat dari batang tembaga murni. Polarisasi anoda secara umum rendah ya, namun akan signifikan pengaruhnya ketika anodanya pasif. Ya, artinya pasif itu ya tidak larut dengan baik ya, tidak larut dengan lancar. Mengapa bisa terjadi? Misalnya salah satu penyebabnya karena konsentrasi tembaga terlarut yang terlalu tinggi, yang tidak dikendalikan, sehingga nanti terbentuk kristal ya kapur sulfat di permukaan anoda yang melekat di permukaan katoda yang menghalangi kontak anoda dengan elektrolit ya, yang memberikan tahanan di permukaan anoda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dipengaruhi oleh komposisi anoda ya. Misalnya kandungan timbalnya terlalu tinggi, nanti timbal ini bisa menjadi
komponen yang menyebabkan pasif di anoda. Kemudian juga jarak antar anoda katoda. Ya. Bila terlalu dekat tentu rapat arusnya akan terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi tidak saja di anoda, di katoda itu akan menyebabkan permasalahan misalnya terbentuknya dendrit. Ya, ini tadi ya akan meningkat jika terjadi pasifasi anoda. Anodanya dalam skala komersial panjang dan lebarnya kurang lebih 1 meter dengan ketebalan sekitar 5 cm ya. Jadi cukup tebal dengan panjang dan lebar 1 meter ya, Anda bisa perkirakan beratnya ya cukup berat, Anda tidak kuat mengangkatnya itu di atas 300 kilo. Katodanya tadi sudah disebutkan untuk pabrik-pabrik yang baru umumnya menggunakan katoda permanen stainless steel. Dulu digunakan starter sheet berupa plat CU murni sebagai katodanya yang harus terus-menerus diproduksi ya. Di pabrik tersebut ada unit untuk memproduksi starter sheet ini. Dan karena dia tipis, ada kemungkinan bengkok ya. Sehingga yang terbaru ya pengembangannya adalah penggunaan katoda permanen stainless steel. Kelebihannya dengan penggunaan katoda permanen stainless steel ini yang pertama mengeliminasi ya, jadi tidak diperlukan kembali unit dalam pabrik pemurnian tembaga itu, pabrik electrorefining itu untuk memproduksi starter sheet. Itu satu. Yang kedua, lebih mudah mengatur verticality, istilah yang sering digunakan di refinery ya, atau kelurusan anoda dan katoda ya. Jadi karena lebih rigid stainless steel ya, dengan ketebalan yang memadai beberapa mili ya, 3-4 mili, jadi lebih lurus ya, lebih lurus ketika dipasang di dalam sel. Nah, kalau lebih lurus, kalau katodanya relatif, kalau anodanya relatif ya karena cukup tebal ya, relatif lurus ya. Meskipun ada juga bagian-bagian yang misalnya lebih dalam ya. Namun secara umum verticality-nya cukup baik. Nah, kalau kedua-duanya cukup lurus, maka ketika dipasang berhadapan-hadapan dalam sel atau bak elektrolisis, maka jarak antara permukaan anoda katoda ini akan cukup seragam. Ya, kalau jaraknya seragam, rapat arus pada semua bagian permukaan katoda itu juga akan seragam. Demikian juga pada permukaan anoda sehingga dapat menghindari terbentuknya deposit dendrit. Ya, endapan tembaga elektrodeposit yang berbentuk dendrit yang tumbuh lebih cepat ya pada bagian-bagian permukaan dengan rapat arus tempat yang lebih tinggi. Itu yang kedua kelebihannya. Yang ketiga, dengan jarak antara permukaan anoda katoda yang seragam, maka dapat diterapkan rapat arus yang lebih tinggi. Ya, kalau tidak seragam nanti dengan semakin tinggi rapat arus operasi, kemungkinan terjadinya spot-spot di permukaan anoda katoda dengan rapat arus tempat yang lebih tinggi itu akan lebih besar pada rapat arus yang lebih tinggi ya, yang nanti akan tumbuh lebih cepat membentuk dendrit. Nanti di slide belakang akan dibahas kembali permasalahan mengenai pembentukan dendrit ini. Ya, jadi itu berkaitan dengan penggunaan katoda permanen stainless steel. Kemudian elektrolitnya mengandung
CU terlarut ya. Sudah ada CU terlarutnya 45 sampai 50 gram per liter. Yang itu sepanjang proses elektrolisa dijaga ya. Ketika sudah melewati 50 gram per liter misalnya, ya harus dilakukan liberasi CU terlarut ya. Tapi jarang ini terjadi ketika sedang dalam satu periode panen ya, diendapkan CU2+-nya. Ya, jadi nanti CU2+ ini kan mengendap pada permukaan katoda digantikan oleh CU yang larut dari anoda. Ya, tapi di awal sudah harus ada dalam elektrolit CU2+ ini. Selain nanti akan mengendap di katoda dan digantikan oleh CU yang larut dari anoda, ya dia sebagai mobile ion ya, yang membawa arus listrik. Jadi yang memberikan konduktivitas elektrolit ini. CU terlarut nanti sumbernya diperoleh dari pelarutan kaper sulfat ya, atau kaper sulfat pentahidrat ya. Ada 5H2O-nya di sana. Kemudian asam sulfat ya sebagai media di mana CU terlarut konsentrasinya dalam rentang 170-180 gram per liter. Kemudian terdapat 3 jenis aditif ya, yaitu glu, thiourea, dan ion klorida. Ya, jadi ini dosisnya dihitung berdasarkan ton tembaga yang diendapkan. Jadi kalau dalam satu hari dengan rapat arus tertentu, efisiensi arus tertentu bisa dihitung ya berapa ton CU yang akan diendapkan. Nah, itulah glu yang harus ditambahkan. Demikian pula thiourea, maaf ini ada typo, ini tidak sama ya, kurang lebih 90 gram per ton ya. Ini kalau saya mengacu ke PT Smelting Gresik ya. Nah di beberapa tempat itu berbeda-beda ya dosisnya ini pada rasio tertentu ya, pada rasio tertentu glu thiourea yang setelah melalui proses pengujian itulah yang tepat untuk mendapatkan deposit tembaga dengan morfologi yang baik. Kemudian ion Cl- itu rendah juga konsentrasinya ya 50-60 ppm ya. Jadi ini memang ketiga aditif ini dosisnya rendah dalam ppm. Temperaturnya 58 sampai 62 derajat Celcius dengan laju alir 35 sampai 40 liter per menit ya. Nah, ini elektrolitnya. Yang harus dikontrol ya selama proses elektrolisis, khususnya ketika pergantian batch dari panen pertama ke panen kedua. Di situ harus dicek apakah komposisi elektrolitnya masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bila tidak, ya harus diatur ya, apakah ditambahkan yang baru atau kalau CU2+-nya sudah terlalu tinggi, metodenya adalah dengan electrowinning CU ya. Jadi diendapkan CU-nya dengan proses elektrolisis dalam suatu sel namanya sel liberator. Rapat arus elektrorefining tembaga bervariasi dari level 200 sampai 340 ampere per meter persegi ya, di mana semakin tinggi level rapat arus yang digunakan ini ya kapasitas pabriknya semakin besar ya dengan space yang sama. Jadi rapat arus ini berkaitan dengan space time yield ya. Semakin tinggi rapat arus yang digunakan, yield-nya, tembaga yang dapat dihasilkan dalam space yang sama itu akan semakin besar. Ya, space time yield. Namun dengan rapat arus yang semakin tinggi, ya tantangannya lebih besar. Karena deposit tumbuh lebih cepat, kemungkinan terbentuknya dendrit, nodul itu lebih tinggi. Jarak antara anoda katoda
2 sampai 2,5 cm. Jadi cukup rapat ya antar permukaannya ini. Semakin rapat juga tantangannya semakin besar ya. Karena kan rapat arusnya tempatnya juga semakin tinggi, dan ketika tumbuh dendrit rapat arusnya bergantung di awal yang di set ya. Tapi ketika tumbuh dendrit karena ada yang tidak seragam tadi, maka lebih cepat terjadi kontak kan. Lebih cepat terjadi short circuit, kontak antara permukaan katode dengan anoda. Yang ini yang harus dikontrol, harus dikendalikan, karena kalau terjadi short circuit pada katoda tersebut tidak terjadi deposisi tembaga karena menjadi satu kutub kan. Demikian pula di anodanya tidak terjadi pelarutan. Nanti ya dampaknya efisiensi arusnya menjadi rendah. Anoda sisanya menjadi banyak ya, berat sisanya menjadi tinggi yang harus dilebur kembali. Anoda dilakukan elektrolisa kurang lebih 2 sampai 3 minggu tergantung ketebalan atau berat awal anoda ya. Sisa anoda sekitar ya ini saya kira bervariasi ya 15-30%, diproses kembali di tanur anoda umumnya di anode furnace. Endapan tembaga di katoda dipanen setiap 6-7 hari selama 2-3 kali. Masalah yang timbul jika rapat arus tinggi, pasifasi anoda, pembentukan endapan nodular dan dendritik tadi sudah disebutkan ya. Yang pembentukan dendrit ini akan menyebabkan terjadinya short circuit ya antara anoda dan katoda. Berikut ini ditunjukkan ya foto suatu pabrik elektro refining tembaga ya. Ini yang tebal ini adalah anodanya ya. Katodanya maaf, yang diantara ini anodanya kan ada yang telinganya melengkung ini. Nah, yang lurus ini adalah katodanya. Ini adalah batang tembaganya, bisa dilihat di sini ya. Jadi stainless steel ini nanti dilakukan welding, dilas dengan batang tembaga di atasnya ya sebagai header barnya. Nanti ini yang kontak dengan bus barnya. Kemudian di sisi kiri dilapisi dengan plastik strip ya, dengan plastik. Ini mengunci ya, mengunci bagian tepi kiri dan kanannya sana. Kemudian di bagian bawah, sebagaimana saya sebutkan, itu dilapisi dengan wax ya, dengan lapisan lilin. Ya, jadi di awal sebelum dimasukkan ke sel, dicelupkan dulu ke lelehan wax itu, sehingga terbentuk lapisan di bagian dasarnya kurang lebih ketinggian dari bottomnya, dari dasarnya itu 1 cm. Sedemikian rupa sehingga ya nanti mudah dilepaskan deposit tembaganya itu. Tinggal ditekan sedikit ya, nanti akan lepas seperti ini ya dari dua sisinya. Jadi tidak saling mengunci di pinggir dan di bawah. Gitu. Nah ini kalau Anda lihat ini plastik stripnya ini bentuknya setengah tabung ya, di mana di tengahnya ada celah yang nanti pas mengunci ya. Jadi bulat ini di bawah, di atas juga bulat. Ini mengunci bagian pinggirnya ini ya. Jadi rapat nanti. Ya, bisa dilihat di sini juga cukup baik ini di bagian tepinya ini. Nah, ini foto ketika panen katoda ya. Oke, nah, ini adalah overhead crane. Di kuliah yang lalu disebutkan fungsinya ya, memasukkan anoda, memasukkan katoda sebelum proses elektrolisis berlangsung dan mengambil kembali ketika panen, serta juga dapat berfungsi mengatur spasi ya, jarak antara anoda katoda dalam sel elektrolisis. Jadi bisa Anda lihat ini cukup besar ya. Cukup besar pabriknya. Nah, ini adalah akses untuk operatornya yang salah satunya mengontrol ya apakah terjadi short circuit atau pertumbuhan dendrit yang signifikan di satu katoda. Bagaimana perilaku elemen-elemen yang terdapat
dalam anoda selama proses electrorefining CU. Tadi di awal juga sedikit sudah disinggung. Pada dasarnya terdapat 3 jenis elemen ya dalam anoda tembaga. Saya tidak menyebut elemen pengotor ya, karena ya di sana ada emas, perak, platinum, palladium, jadi dia tidak dibuang ya, bukan sebagai pengotor. Nah, kategorinya yang pertama yang lebih mulia, yang lebih nobel ya, yang lebih elektropositif, yang harga E0-nya lebih positif, E0 reduksinya. Yaitu yang umumnya terdapat di dalam anoda emas, perak, platinum, palladium, selenium, tellurium. Nah, ini semua lebih nobel dari Cu ya. Sehingga ketika dilakukan elektrolisis dia tidak larut. Yang kedua, elemen-elemen yang kurang mulia ya, yang lebih elektronegatif dibandingkan tembaga. Tembaga kan tadi plus 0,33 volt ya. Nah, ini contohnya yang kurang mulia itu besi, seng itu kan minus 0,76, nikel minus 0,2 ya, sekitar itu. Kemudian timbal. Ya, yang ketiga ini diklasifikasikan sendiri, yaitu elemen diklasifikasikan mengotor ya, elemen dengan potensial reduksi standar berdekatan dengan Cu. Ya, apa saja itu? Arsen, antimoni, bismut. Ini nanti juga harus dikontrol sedemikian rupa konsentrasinya ya di dalam elektrolit maupun juga kadarnya di anoda. Untuk elemen yang lebih mulia dari tembaga, dia tidak larut. Ya kan? Kalau proses pelarutan itu kan yang potensial oksidasinya lebih tinggi, dia akan larut lebih dahulu kan. Nah, ini kalau dalam arah oksidasi kan lebih rendah kan ya. Atau kalau semuanya dalam arah reduksi yang potensial reduksinya paling rendah. Kalau Anda ingat kembali kurva itu ya, E terhadap log I, kan proses elektrolisis itu potensial anodanya digeser dari kesetimbangan ke atas, potensial katodanya digeser dari kesetimbangan ke bawah. Nah, ketika digeser ke atas, potensialnya ini di atas dari potensial pelarutan Cu. Jadi dia tidak larut. Nah, itu akan jatuh ke dasar sel, terkumpul sebagai lumpur anoda atau anode slime ya. Sebagian tetap menempel di permukaan anoda ya, sebagian yang nanti ketika proses electrorefining itu selesai akan dilepaskan ya, disemprot dengan air bertekanan agar lepas dari permukaan anoda. Tapi sebagian besar akan jatuh ke dasar sel. Lumpur anoda merupakan byproduct proses electrorefining tembaga. Nanti akan ada pabrik pemurnian lumpur anoda ini ya untuk merecovery logam-logam berharga di dalamnya. Ya, emas, perak, selenium, platinum, ya, palladium itu akan menjadi byproduct ya. Umumnya precious metal refinery-nya ini terpisah ya dari copper smelternya ya, tapi bisa saja di tempat yang sama ya. Paling tidak di tempat yang sama itu ada proses untuk mengambil tembaganya. Jadi dalam anode slime itu masih atau terdapat juga tembaga ya, yang itu harus diambil kembali. Kemudian yang kedua, pengotor yang lebih elektronegatif, si nikel, seng, itu akan larut dalam elektrolit namun tidak ikut mengendap. Nah, ini bergantung tentu konsentrat yang diproses ya, di satu copper smelter di suatu daerah. Kalau nikelnya rendah, nikel tidak menjadi concern. Tapi bila nikelnya tinggi ya, di anoda, nanti kan akan terakumulasi di elektrolit. Lama-lama kalau konsentrasinya tinggi, bisa juga dia ikut mengendap, ya, terkodeposisi. Oleh karena itu dibatasi hingga 20 gram per liter.
Ketika sudah tinggi konsentrasinya, ya harus dilakukan bleeding ya. Elektrolit itu tidak dipakai kembali. Ya, kemudian nikelnya dikristalisasi dalam bentuk nikel sulfat ya, NiSO4 X-H2O. Saya pernah lihat prosesnya di suatu copper refinery di Eropa sana. Khusus untuk Pb, dia lebih elektronegatif dari Cu, ya. Secara elektrokimia dia akan larut ya dan tetap tinggal atau tidak ikut mengendap di katoda, namun karena kelarutan timbal dalam larutan sulfat itu rendah, ya. Jadi kan elektrolitnya konsentrasi asam sulfatnya sekitar 170 kPa ya, hampir 2 molar. Timbal terlarut itu akan mengendap dalam bentuk PbSO4. Kemudian ya menjadi satu dengan anode slime ya di dasar sel. Jadi nanti komponen utama anode slime itu timbal ini ya. Khususnya kita di Indonesia ya, kadar timbalnya cukup tinggi di anode slime. Yang itu nanti akan menjadi pertimbangan, menjadi concern di dalam proses pengolahan atau proses ekstraksi precious metal dari anode slime. Ya, jadi kandungan Pb-nya yang tinggi itu. Yang ketiga, motor dengan potensial reduksi standar berdekatan dengan Cu, yaitu arsen, antimon, bismut. Ini perilakunya sebagian larut di elektrolit, sebagian masuk ke lumpur anoda. Jadi seperti itu ya. Bergantung kadarnya ya, kadar masing-masing di anoda dan bergantung rasionya. Biasanya ditetapkan rasio arsen terhadap arsen ditambah bismut ditambah antimoni ya. Bila konsentrasi ketiga elemen ini tinggi ya, atau rasio antara arsen, antimon, bismut terlalu rendah ya, maka akan terbentuk namanya floating slime. Jadi slime yang mengapung ya, yang isinya itu adalah Sb2O5 ya. Jadi kalau tadi rasio AS terhadap Sb itu terlalu rendah, artinya konsentrasi Sb3-nya terlalu tinggi, maka Sb3 ini akan teroksidasi ya di anoda menjadi Sb5 yang kelarutannya rendah, nanti membentuk Sb2O5 ya. Sb2O5 ini nanti membentuk namanya floating slime, dia seperti serbuk ya, mengapung, dia terbawa oleh aliran elektrolit dan terjebak atau ikut mengendap di katoda. Nah, ini akan mengakibatkan terbentuknya deposit yang nodular, khususnya di bagian-bagian atas dari permukaan katoda ya, karena dia floating, mengapung ya. Nah, oleh karena itu harus diatur rasio antara arsen terhadap antimon dan bismut di anoda ya. Dan juga ketika sudah larut di dalam elektrolit harus dikontrol konsentrasinya. Bila perlu dilakukan doping arsen ya, untuk mencegah oksidasi Sb3 menjadi Sb5. Jadi khusus ditambahkan arsen ya di dalam elektrolit. Tapi tentu itu akan lebih mahal ya kalau harus ada penambahan di elektrolit. Permasalahan yang umumnya dihadapi pada pabrik elektro refining tembaga tadi sudah disebutkan. Yang pertama, pembentukan nodul dendrit yang menyebabkan kalau sudah tumbuhnya panjang ya, signifikan short circuit ya akibatnya. Kemudian pasivasi anoda, efisiensi arusnya rendah, konsumsi energinya tinggi, distribusi berat katoda tidak seragam, dan kemurnian katoda rendah. Di mana yang nomor 3 ini ya umumnya disebabkan oleh nomor 1 dan 2, karena terbentuk nodul dendrit, nodanya pasif, ya dampaknya ya ke efisiensi arus rendah, konsumsi energi tinggi, distribusi berat katoda tidak seragam, kemurnian katoda rendah. Bagaimana bisa kemurnian katodanya rendah? Ya karena tidak rata
nodular dia bisa menjebak elektrolit yang ada impurities terlarutnya di situ, yang ada sulfurnya juga dalam sulfat, ya nanti akan masuk di situ, ya sehingga juga nanti dampak paling ekstrimnya di refinery ya katoda itu harus reject ya, harus atau tidak dapat dijual, harus diproses kembali, dilebur kembali ya di anode furnace. Oke, ini contoh foto katoda yang bersifat dendritik, yang terbentuk dendrit ya. Di sini Anda lihat ya ada cabang-cabang pohonnya. Nah dengan panjangnya yang cukup panjang ini nanti dia akan mencapai permukaan anoda ya dengan jarak hanya 2 sampai 2,5 cm tadi antar permukaan. Nah, kalau bentuknya seperti ini dia dendritik ya. Bentuk lainnya nodular. Kalau nodular, kalau hanya sebesar ini ya, ini tidak menyebabkan short circuit. Nah, ini Anda lihat ini di dekat permukaan atau di dekat dasar selnya ya ini. Nah, ini dampaknya tadi tuh, dia karena tidak rata menjebak impurities dalam elektrolit, terlarut di dalam elektrolit ya. Gitu. Nah, ini kan dipotong, diberi nomor nih ya. Nanti dilakukan analisis di dalam nodul ini ada apa saja dan bagaimana morfologinya ya, bagaimana mikrostrukturnya. Oke, ya, jadi dapat menyebabkan cathode reject, permasalahan dendrit dan nodular ini. Tidak harus selalu di seluruh bagian ya. Misalnya terbentuk dendritnya hanya di dasar, ya sudah cukup itu untuk membuat dia short circuit, membuat nanti katodanya reject ya. Ya perlu Anda pahami, tembaga ini kan dijual dalam bentuk cathode ya. Tidak dalam bentuk ingot, tidak dicetak. Jadi morfologi kenampakan dari permukaan katodanya itu menjadi parameter. Itu kalau seperti ini ya tidak dapat diterima ya. Seperti ini juga tidak dapat diterima. Dan tentu kemurniannya ya harus 49 tadi. Ya. Penyebab terbentuknya dendrit dan nodul ada beberapa faktor ya. Yang pertama, konsentrasi ion Cu2+ dalam elektrolit yang terlalu rendah. Ya, sehingga nanti ada keterlambatan suplai ya. Jadi perpindahan massa Cu2+ menuju permukaan katoda yang tidak memadai ini juga menjadi penyebab juga. Ini juga karena laju alirnya misalnya terlalu rendah. Yang kedua, konsentrasi aditif, konsentrasi individual ya, dan rasio antara aditif yang ditambahkan, aditif satu dengan aditif lainnya. Biasanya ini rasio antara glue terhadap diurea. Jika rasionya tidak tepat, juga justru bisa memicu pertumbuhan dendrit atau nodul. Kemudian distribusi arus tempat pada permukaan katoda yang tidak seragam. Ya, sudah disebut, sudah dijelaskan tadi akibat jarak yang tidak sama, maka rapat arus tempat pada permukaan katoda itu bisa bervariasi ya, karena tahanan elektrolitnya yang tidak sama. Dengan jarak yang lebih rapat, tahanan elektrolitnya lebih rendah, rapat arus tempatnya lebih tinggi. Ya, dari formula R sama dengan rho kali L per A. Ya. Jadi L-nya semakin kecil, R-nya semakin kecil. Itu yang ketiga ya, distribusi arus tempat pada permukaan katoda. Kemudian yang berikutnya yang ketiga tadi ya. Yang keempat. Yang kelima adalah konsentrasi padatan tersuspensi yang terlalu tinggi. Suspended solid yang terlalu tinggi. Biasanya kalau dalam proses elektro refining tembaga, suspended solid ini ya anode slime. Ya, kalau anode slime-nya itu tidak jatuh ke dasar sel, karena misalnya anodanya pasif ya, ada evolusi gas oksigen, potensial anodanya terlalu tinggi, nanti dia lepas dan terbawa elektrolit. Maka dia dapat terjebak pada proses elektrodeposisi di katoda.
ya akan menyebabkan terbentuknya nodul karena ada partikel padat asing, maka pertumbuhannya menjadi disoriented ya. Jadi kalau sebelumnya tumbuh searah dengan permukaan katodanya ya, dengan adanya partikel asing ini dia akan berbelok ya. Pada akhirnya nanti akan tegak lurus atau pada sudut tertentu ya, membentuk dendrit itu. Jadi ini adalah faktor-faktor penyebab terbentuknya dendrit dan nodul. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan dendrit dan nodul, mengendalikan pertumbuhan deposit tembaga, itu adalah dengan penambahan aditif. Ya, saya sebutkan salah satu karena yang lainnya tadi ya ada pengaturan jarak antar katoda, pengaturan konsentrasi Cu2+. Nah, yang krusial ini adalah pengaturan konsentrasi aditifnya, ya, penambahan aditif. Di mana terdapat 3 jenis aditif yang lazim digunakan pada pabrik elektrorefining tembaga, yaitu glue atau gelatin, thiourea, dan ion klorida yang biasanya ditambahkan dalam bentuk NaCl atau HCl. Ya, jadi ada 3 jenis aditif tersebut, di mana masing-masing mempunyai fungsinya ya. Glue atau gelatin itu berfungsi sebagai leveling agent. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya apa itu leveling agent. Thiourea berfungsi sebagai nucleation agent, mendorong terjadinya nukleasi tembaga lebih banyak, sehingga nanti akan terbentuk ukuran butiran yang lebih halus. Untuk peranan thiourea ini sebagai grain refiner. Sementara Cl- berfungsi mencegah pasivasi anoda. Ya, glue sebagai leveling agent itu mengendalikan pertumbuhan deposit sehingga lajunya sama ya. Glue ini merupakan senyawa organik dengan berat molekul yang besar yang ketika dia dilarutkan dalam elektrolit dia akan bermuatan positif. Seperti dapat Anda lihat pada gambar berikut ya. Dia akan bermuatan positif dan akan teradsorpsi pada tempat-tempat di permukaan katoda yang potensialnya paling rendah, yang tumbuh lebih cepat ya. Ya, kan potensialnya paling rendah, kutub negatif kan katoda, ketika rapat arusnya paling tinggi. Dia akan teradsorpsi di situ secara temporarily ya, sementara saja. Nah, nanti dia akan membentuk lapisan isolasi di situ. Ya, sehingga pengendapan Cu itu dipaksa terjadi di tempat lainnya ya. Jadi yang tumbuh lebih cepat ini misalnya ini needle ya, jarum masih menyerupai jarum kecil ya, belum sampai besar itu sudah diselimuti oleh molekul glue ini ya atau gelatin ini. Ini adalah permukaan Cu katodnya. Nanti dipaksa di sebelahnya lagi sehingga lajunya seragam sehingga terjadi leveling effect ya, terjadi leveling effect. Jadi glue ini akan teradsorpsi sementara ya, membentuk lapisan isolasi di sini ya. Makanya juga dia disebut sebagai inhibitor karena mencegah deposisi Cu ya secara setempat di tempat di mana permukaannya itu tumbuh lebih cepat. Ya, nah setelah seragam sama ya nanti dia terlepas lagi ya, dan dengan konsentrasinya yang rendah dia tidak mempengaruhi misalnya menurunkan kemurnian katoda. Jadi tidak ikut mengendap. Oke. Kemudian thiourea, sebagaimana tadi disebutkan, dia sebagai nucleation agent mendorong terbentuknya butiran tembaga, ya lebih mudah terbentuk ya, lebih mudah ternukleasi. Dengan butiran yang lebih banyak, maka nanti ukuran butiran akan semakin halus ya pada luas permukaan yang sama. Ya, bagaimana mekanismenya? Berbeda dengan glue tadi yang hanya teradsorpsi saja, thiourea ini membentuk kompleks dengan tembaga. Ya, akan teroksidasi dulu menjadi
formamidin disulfide FDS ya. Thiourea itu formulanya adalah CsNH2 dua kali ya. Jadi formamidin itu NH2 dua kali, NH2 dua kali, C2S2. Nah, kemudian FDS dan thiourea ini akan membentuk kompleks dengan Cu dan Cu2+, di mana tiga kompleks yang terbentuk adalah CuFDS+, CuTu+, CuTu2+, yang kompleks-kompleks ini membuat Cu itu lebih mudah terkristalisasi, ya, lebih mudah ternukleasi dari ionnya menjadi atomnya, ya, yang itu dapat berlangsung pada potensial di atas potensial plating. Jadi ada potensial deposisi, nah potensial nukleasinya itu lebih positif, jadi dia lebih mudah berlangsung. Yang dampak positifnya ya nanti dihasilkan butiran lebih halus, lebih smooth ya permukaannya. Namun konsentrasinya juga harus dikendalikan ya, karena kalau terlalu tinggi nanti dapat mengakibatkan kontaminasi katoda ya, karena khususnya komponen sulfurnya. Baik, itu fungsi thiourea. Saya kira itu tadi yang terakhir untuk proses elektro refining tembaga ya. Jadi cukup banyak yang dibahas untuk proses elektro refining tembaga ini. Saya lanjutkan dengan proses electrowinning dan electro refining nikel ya. Ini nanti tidak akan sebanyak tembaga pembahasannya. Untuk proses ekstraksi nikel, sebagaimana Anda sudah belajar ya, cukup bervariasi ya. Cukup bervariasi, sumber primernya adalah biji laterit dan sulfida. Anda tahu produknya itu macam-macam ya. Bisa ferronikel, bisa nikel mate, mixed sulfide precipitate, MSP, mixed hydroxide, kemudian juga nikel katot yang akan kita bahas, bisa nikel sulfat ke arah baterai ya. Nah, kita khusus fokus proses elektro refining dan elektro winningnya saja. Untuk proses elektro winning nikel, hal tersebut dilakukan untuk merecovery nikel terlarut dalam larutan hasil pelindian ya. Tentu setelah dilakukan pemurnian ya, pemisahan pengotornya. Anda sudah belajar di proses hidrometalurgi di bab-bab sebelumnya ya, itu cukup panjang. Ada presipitasi besi, ada proses solvent extraction untuk memisahkan nikel dan kobalt. Kadang-kadang ada adsorption dengan resin penukar ion untuk memisahkan seng, memisahkan Cu ya. Nah, ketika sudah diperoleh larutan yang kaya nikel ya. Jadi ada dua hal. Dia murni terpisah dari pengotornya dan konsentrasinya sudah cukup memadai ya. Ada proses pemurnian dan ada proses konsentrasi. Jadi concentration purification. Nah, itu yang dilakukan proses electrowinning. Ya. Sementara proses electro refining nikel ini dilakukan pada anoda nikel yang dihasilkan dari proses pirometalurgi ya. Di mana yang menarik ini anodanya bisa nikel tidak murni sebagaimana pada proses electro refining tembaga dan juga diterapkan untuk mate. Ya. Mate itu Ni3S2 ya, nikel sulfida itu bisa langsung dicetak menjadi anoda dan dilakukan proses electro refining ya. Salah satu opsinya seperti itu. Opsi lainnya ya dilarutkan lagi ya matenya. Nanti bisa electrowinning, bisa tren sekarang dari mate yang terkini ingin dibuat menjadi nikel sulfat untuk industri baterai. Oke, kita tidak akan membahas lagi hal tersebut ya. Kita akan hanya membahas electro refining dan electro winningnya saja. Ya, jadi untuk electro winning nikel, merecovery nikel dari larutan hasil perindian biji nikel laterit
atau juga MSP atau MHP yang sudah dipisahkan dari kobalt. Dan unsur pengotor lainnya, katodanya stainless steel, yang terjadi adalah deposisi Ni2+, ya, menjadi Ni. Anodanya adalah paduan timbal, sebagaimana yang digunakan pada proses elektrowinning tembaga, ya. Yang terjadi di anoda adalah oksidasi air, ya, di anodanya inert. Katoda dimasukkan kantong untuk mengurangi evolusi gas hidrogen. Ya, jadi ini sebagaimana Zn, ini potensial deposisinya lebih rendah dari H+H2, ya, lebih rendah dari 0. Jadi dimasukkan kantong ini untuk mereduksi laju difusi H+ ke permukaan katoda. Ya, H+-nya akan ada di elektrolit kan, dalam asam sulfat. Baik, kondisi operasinya tegangan sel 3,6 volt, ya. Elektrowinning cukup tinggi, ya. Karena tegangan dekomposisinya saja kan sudah perbedaan antara potensial Ni2+ menjadi Ni dan oksidasi air, ya. Oke, kemudian temperaturnya 55, 65, pH-nya 2,9 sampai 3,5. Nah, ini digunakan diafragma, ya, yang memisahkan kompartemen anoda katoda, ya, di mana kompartemen katoda mengandung 75 sampai 85 gram per liter nikel, kompartemen anodanya 45 sampai 55 gram per liter. Ya. Konsentrasi asam sulfatnya 50 gram per liter, rapat arus sekitar 200 ampere per meter persegi dengan efisiensi arus 96 sampai 98%. Dalam satu kali batch katoda prosesnya 7 hari. Ya, jadi itu proses elektrowinning nikel. Tidak banyak, hanya sampai di sini untuk elektrowinning nikel. Ya, salah satu penerapannya misalnya di kuliah yang lalu saya tunjukkan ada proses di Bulong, ya. Itu produk akhirnya adalah nikel katod. Jadi ya di akhirnya adalah proses elektrowinning nikel, ya, kalau nikel katod. Saya lanjutkan dengan proses elektrorefining nikel. Dalam hal ini anoda yang hendak dimurnikan itu dapat berupa nikel gam tidak murni atau mate yang diperoleh dari proses biru, ya. Anoda nikel misalnya diperoleh dari proses reduksi nikel oksida oleh karbon atau gas hidrogen. Misalnya pada proses karon, ya, Anda ingat kembali, kan bisa dari nikel karbonat jadi nikel oksida, kalsinasi, terus direduksi dengan gas hidrogen menjadi nikel, crude nikel, ya, dengan kadar nikel di atas 93,5% atau lebih tinggi lagi, ya. Itu yang ketika ingin dihasilkan nikel murni, ya, opsinya adalah elektrorefining. Ya, nah ini dicetak menjadi anoda. Ini contoh foto pencetakan anoda nikel, ya, dalam suatu rotating wheel caster. Ini meja berputar, ya. Ini berputar, nanti lelehan nikelnya dimasukkan cetakan di sini, dia berputar sampai di satu titik dia akan membeku terus diambil, ya. Terus berputar. Ini adalah anode furnace-nya. Hal yang sama dilakukan untuk proses pencetakan anoda tembaga, ya. Yang terjadi di anoda adalah oksidasi nikel, ya, dari Ni menjadi Ni2+, E0-nya plus, ya, 0,25. Kalau yang terjadi di katoda Ni2+ plus 2 elektron menjadi Ni, ini E0-nya minus 0,25. Jadi di bawah potensial reduksi H+ menjadi H2. Katodanya berupa starter sheet nikel murni, berupa stainless steel yang banyak digunakan, nanti stripping, nikel murni, starter sheet, dan juga titanium. Ya, yang lebih banyak adalah stainless steel. Komposisi elektrolit untuk elektrorefining nikel ini mengandung
60 GPL nikel, 95 GPL sulfat, ya. Kemudian ada NaCl di sana ditambahkan dan ada asam borat, ya. Di mana fungsi dari asam borat H3PO3 ini adalah sebagai buffer yang menjaga pH sehingga tidak terjadi pengendapan NiOH2 di katoda, ya. Ketika terjadi reduksi H+ di katoda, pH-nya kan naik, ya. Nah, dikhawatirkan dengan pH-nya naik terjadi pengendapan NiOH 2 kali di katoda. Nah, ini dicegah dengan menambahkan buffer H3PO3. Pengotor utama dalam elektrolit besi, kobalt, timbal, tembaga. Nah, ini juga sebagaimana proses electrowinning tadi, ya, selnya menggunakan diafragma, ya. Jadi dipisahkan antara kompartemen anoda dan katoda. Jadi kompartemen anoda itu ya fungsinya melarutkan nikel saja. Nanti setelah dimurnikan dari impurities yang ikut terlarut, besi, kobalt terutama, ya, maka baru dialirkan dia ke kompartemen katoda dan terjadi deposisi nikel. Ya. Kemudian untuk proses elektro refining nikel mate, ya, yang dilakukan, mate ini langsung dicetak menjadi anoda. Jadi impuritiesnya tergantung biji awal yang diproses menjadi mate, ya. Tipikal ini kalau dari biji sulfida, ya. Kalau dari biji laterit jarang ada tembaganya sampai 3%. Nah, kalau dari biji sulfida ya bisa 3%. Cu2S, ya, juga ada kobalt, iron, zinc, arsen, selenium, dan platinum grup metal. Kandungan sulfurnya dikontrol lebih dari 15% agar terbentuk sulfur elemental di anoda, ya, yang akan masuk menjadi lumpur anoda. Kalau kadar sulfur matenya kurang dari 15%, di anoda kurang dari 15%, maka akan terjadi pelarutan Ni3S2, ya. Jadi tidak terbentuk sulfur elemental. Kadang-kadang ditambahkan NaOH dalam elektrolit untuk mengontrol pH. Yang terjadi pada proses elektro refining nikel mate ini di anoda adalah pelarutan nikel, ya, dan oksidasi sulfur, ya. Jadi yang dioksidasi sulfurnya di sini Ni3S2 sulfur, kalau Ni-nya +2 berarti +6, ya. Sulfurnya adalah -3. Dioksidasi menjadi sulfur 0, ya. Reaksi sampingannya oksidasi air yang akan mengkonsumsi 5-7% arus yang diberikan. Kemudian di katoda yang terpisah dari kompartemen anoda, ya, akan terjadi deposisi dari Ni2+ menjadi Ni metal, ya. Ini saya koreksi sedikit, ada typo di sana, ya. Jadi deposisi Ni2+ menjadi Ni metal. Permasalahan yang terkait dengan proses elektro refining nikel mate ini, yang pertama, lumpur anoda yang sebagian besar sulfur elemental menjadi semakin tebal, ya. 95%-nya terdiri dari sulfur, ya, adalah sulfur elemental. Nah, makin tebal volume anoda ditambah volume lumpur anoda menjadi 2 kali lipat. Hal ini meningkatkan tahanan listrik dan tegangan sel dari normally 3 volt bisa menjadi 6 volt, ya. Nah, dampaknya ya konsumsi energi menjadi tinggi, ya, karena energi tegangan kali arus kali waktu. Kemudian tahanan lumpur anoda yang tinggi ini juga mengakibatkan peningkatan temperatur elektrolit hingga 10 derajat Celcius, ya kan? Karena apa namanya, dengan tahanan yang tinggi, sebagian kan menjadi panas, ya. Anoda dimasukkan ke dalam kantong agar lumpur anoda tidak mengkontaminasi anoda,
ya. Jadi dimasukkan kantong sehingga sulfur elemental itu tidak terbawa oleh aliran elektrolit. Ya, dan tentu nanti lebih mudah mengumpulkannya setelahnya ya, mengambilnya karena sulfur elemental ini menjadi byproduct. Ya, kompartemen nada katoda dipisahkan oleh diafragma, byproduct ya, sulfur elemental diproses lebih lanjut nanti jarak anoda katoda dapat diperbesar ya. Tadi untuk mengkompensasi peningkatan volume anoda dengan meningkatnya volume anode lain selama elektrolisis itu dapat diantisipasi dengan menggeser jarak anoda katoda ya. Baik, itu mengenai proses electrowinning dan electro refining nikel. Ya, saya lanjutkan yang terakhir untuk kuliah daring kita hari ini mengenai electrowinning dan elektrooksidasi mangan. Ya, jadi mangan ini produk elektrolitiknya ada dua ya. Kalau prosesnya electrowinning, ya katoda Mn metal ya. Kalau prosesnya elektrooksidasi, produknya adalah MnO2 atau dinamakan EMD, elektrolitik manganis dioxide, yang digunakan untuk baterai ya. Kita mulai dengan proses electrowinning. Pada prinsipnya dia merecovery mangan terlarut ya dari larutan hasil pelindian MnO2 ya. Umumnya raw materialnya mineral dominannya adalah pirolusit atau MnO2 dilarutkan dalam asam sulfat ya. Mn sendiri terlarut dalam bentuk Mn2+. Ya, bisa dilihat di diagram Purbig Mn ini ya. Pada proses electrorefining ini diberikan arus sedemikian rupa sehingga Mn2+ tereduksi menjadi Mn ya. Dan ini Anda lihat daerah di mana Mn stabil sebagai logamnya ya, itu di bawah daerah kestabilan air ya. Jadi ketika dilakukan electrowinning juga akan terjadi evolusi gas hidrogen. Yang terjadi di anoda adalah oksidasi air ya, ini apa namanya di sini ya, terjadi oksidasi air. Nanti juga proses elektrolisisnya itu mencegah migrasi Mn2+ ke kompartemen anoda ya. Jadi dia diharapkan mengendap menjadi Mn saja. Karena kalau bermigrasi ke anoda dia akan teroksidasi menjadi Mn4 dan membentuk MnO2. Ya, itu tidak terjadi yang diinginkan reaksi oksidasi air ini. Ya, kalau ditotalkan reaksinya sebagai berikut. Ada mangan terlarut dalam bentuk MnSO4, diberikan arus listrik, mengendap menjadi Mn, dan ada evolusi gas oksigen dari permukaan anoda. Itu yang terjadi pada proses electrowinning Mn. Ini parameter prosesnya tipikal ya. Konsentrasi Mn di feed solutionnya dari proses leaching dan pemberian larutan hasil leaching itu 30-40 kPl ya. Kemudian ada amonium sulfat, ada gas SO2 di kompartemen anolitnya lebih rendah Mn-nya ya, asam sulfat, amonium sulfat, rapat arusnya, pH katolit ya, anoda, katoda, cell voltage-nya 5,1 cukup tinggi ya. Katodanya stainless steel, hesteloi, bisa titanium ya, anodanya paduan timbal. Dan sebagaimana tadi saya sebutkan, proses electrowinning Mn ini menggunakan diafragma ya, menggunakan diafragma akrilik ya untuk mencegah migrasi Mn2+ ke kompartemen anoda. Ya, jadi Mn2+ tetap di permukaan katoda, kompartemen katoda ya, mengendap sebagai Mn ya di permukaan katoda. Kalau bermigrasi ke anoda nanti dia akan teroksidasi menjadi Mn4 dan mengendap dalam bentuk MnO2 ya, atau mengkonsumsi arus ya proses oksidasinya itu. Karena efisiensinya cukup rendah ya, 60-70% saja. Mengapa ya? Karena ada
reduksi H+ menjadi H2 ya. Kalau Anda lihat di sini. Ini terpakai untuk proses itu ya. Jadi tidak hanya reaksi ini saja yang mengkonsumsi arus, tapi juga ada reaksi lain, yaitu khususnya dari H+ menjadi H2. Ya. Nah, ini pada pH yang tinggi ya, reduksi air juga dapat terjadi ya. Di H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Ya, jadi ini reaksi sampingnya. Pembentukan OH- dapat meningkatkan pH pada kompartemen katoda dan dapat mengakibatkan presipitasi MnOH 2 kali. Oleh karena itu ditambahkan amonium sulfat tadi ya di sini sebagai buffer untuk menjaga pH pada tingkat keasaman tertentu. Ya. Jadi ada aspek mencegah deposisi presipitasi MnOH 2 kali ya. Dengan menambahkan buffer ini pada proses electrowinning Mn. Berikut ini diberikan contoh deposit mangan ya, diambil dari website ini, dikembangkan oleh American Manganese ya prosesnya. Jadi nanti manghan terlarut dari proses leaching itu setelah dipisahkan pengotornya dipresipitasi dulu dalam bentuk mangan karbonat. Nah, nanti mangan karbonat ini disolution, dilarutkan lagi dalam asam sulfat sebagai larutan umpan electrowinning. Nah, ini contoh foto logam manghannya yang dihasilkan, ya, manghan katod. Saya lanjutkan dengan proses elektrolisis EMD atau electrolytic manganese dioxide ya. Anodanya timbal atau titanium, katodanya grafit. Yang terjadi di anoda adalah deposisi, elektrodeposisi MnO2. Ya, di Mn2+ dioksidasi menjadi Mn+4 ya, yang mengendap pada permukaan katoda. Yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Ya, jadi tadi kalau kita lihat diagram purbiknya, katodanya itu bukan reduksi Mn2+ menjadi Mn, tetapi reduksi H+ menjadi H2. Jadi nanti level rapat arusnya itu terbatas ya, tidak setinggi nanti electrowinning Mn tadi ya, sampai 430 650 ampere per meter persegi. Nanti elektrooksidasi manganese dioxide ini rapat arusnya hanya dalam rentang 60 sampai 80 ampere per meter persegi. Karena mencegah nanti kalau terlalu rendah yang terjadi adalah reduksi Mn2+ menjadi Mn. Dan ini bisa dilakukan tanpa diafragma ya, dengan mengatur rapat arus yang rendah. Jadi reaksi keseluruhannya adalah sebagai berikut. Mn2+ ya dalam elektrolit dioksidasi menjadi MnO2 yang mengendap di permukaan anoda yang nanti digunakan dalam bentuk powder ya sebagai ingredient material di katoda misalnya pada sel kering ya, untuk mencegah evolusi gas hidrogen pada permukaan katoda baterai ya, pada permukaan grafit, sehingga keluaran tegangannya maksimal. Ya, selain rapat arus yang dijaga pada level tertentu yang cukup rendah, konsentrasi Mn2+, asam sulfat, dan suhu elektrolit juga mempengaruhi kualitas EMD. Larutan umpannya harus mengandung Mn sekitar 150 gram per liter, cukup tinggi ya. Cukup tinggi, suhu larutannya sekitar 95 derajat Celcius. Ya, yang ada praktikumnya sebenarnya ya, elektrolisis manganese dioxide ini di ITB ya. Tipikal kondisi elektrolisisnya, konsentrasi MnSO4 di umpan 130-160, jenis anodanya titanium, katoda grafit, temperatur, tegangan sel, rapat arus ya,
sudah dibahas, disampaikan di dalam tabel ini. Ini contoh foto elektrolitik manganis dioksida, depositnya seperti ini yang rapuh ya. Diambil dari website ini ya, yang dikembangkan penelitiannya oleh American Manganese. Ini adalah slide terakhir kuliah daring kita hari ini untuk produksi logam dengan proses electrowinning dan electrorefining dalam larutan aqueous. Ya, seri yang kedua nanti masih perlu 1 kali lagi dengan tema proses electrowinning dan electrorefining emas dan perak ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh Anda semua. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.